Ini untuk memperbaharui iman kita. Ini alhamdulillah ini dijelaskan. Barang siapa yang mengerjakan 7 hal tanpa dibarengi dengan 7 hal, maka apa yang ia kerjakan itu tidak akan membawa manfaat, alias sia-sia. Apakah itu? Baik, yang pertama, seseorang yang beramal dengan takut namun tidak memelihara diri. Amal soleh yang ia kerjakan itu dia kerjakan dengan rasa khauf. Jadi amalnya itu perlu khauf. Seseorang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut, bukan takut kepada Allah, tapi takut ancamannya, takut siksanya, takut azabnya, takut nerakanya. Namun ia itu tidak memelihara diri. Contohnya Mbak ya, saya takut siksaan Allah, saya takut azab Allah, saya takut nerakanya Allah, saya takut diancam, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Maksudnya seperti itu. Ini satu hal. Dia hal ini takut akan neraka, takut akan ancamannya Allah, azabnya Allah, siksanya Allah, tapi tetap dia berbuat dosa dan maksiat. Maka ucapannya itu tidak membawa manfaat sama sekali bagi dirinya. Nah, ini berkenaan dengan amal dan qaul. Qaul itu ucapan. Seperti ini contohnya, kamu takut yang siksaan Allah? Saya mah takut, saya takut neraka, saya takut disiksa, saya takut diazab, saya takut siksa kubur, saya takut siksa neraka. Tapi mana angger wae afwan melakukan dosa, melakukan maksiat. Contoh dosanya paling yang kita sebagai contoh saja, contohnya orang itu sering minum minuman keras, ya kan? Ditanya mana teh? Kesieun ka Allah cenah. Sieun aing mah euy. Sieun jeung neraka. Teu mane masih angger we minum-minuman cenah. Heueuh teuing tah. Paham seperti ini? Nah, ini satu hal ini contohnya seperti itu. Dia takut, berkata dia itu takut neraka, tapi tetap mengerjakan dosa. Jadi ucapannya itu tidak membawa manfaat apapun pada dirinya, alias sia-sia. Nauzubillah. Yang pertama ya, Pak ya. Jadi misalkan ada orang yang mengerjakan perbuatan maksiat atau perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya menyakiti orang dengan lidahnya, dengan lisannya. Nauzubillah, sering membuli, sering mengejek, sering menghina. Ya. Kalau ditanya orang ngomongnya gini, sebenarnya saya tuh orangnya baik, hati saya baik, cuma ucapan saya aja seperti ini, lidahnya tajam. Itu bermakna bohong. Paham? Itu sia-sia karena apa? Dia tidak takut sebenarnya pada siksa Allah. Ucapannya itu tidak bisa dipercaya. Paham ya? Kan ayah ngomong gitu kan? Ya, wah saya ngomong lantas. Oke, merekan batur, menuduh orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, terus membuli orang, menjelekan orang, menghina orang. Tong dengen, upeti saya hatena baik cenah. Ada ya? Ada yang seperti ini, ada ya? Mudah-mudahan tidak ada. Amin amin. Ya Allah rabbal alamin. Mudah-mudahan ini masalah semua, amin. Baik. Nah, cuman kita sebagai etibar buat kita gitu. Ketika ada orang seperti ini, di dalam kitab Tabrihul Ghabil disebutkan orang ini masuknya ke dalam golongan ayatul munafik. Paham? Ayatul munafik, dan ucapannya itu sia-sia. Jangan dipercaya. Yang kedua, lanjut. Seseorang yang beramal dengan penuh harapan namun tidak berusaha, yaitu dia beramal dengan roja, ya. Jadi mengharapkan imbalan kepada Allah, boleh. Mengharapkan surga, boleh, ya kan? Mengharapkan surga. Yang tidak boleh itu mengharap kepada manusia. Beramal supaya dikatakan ahli sedekah, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli apalagi macam-macam lah, ahli dermawan, segala macam. Yang boleh minta kepada Allah. Terus beramal kita takut dengan siksanya Allah, boleh nggak? Boleh. Takut neraka, boleh.
Karena Allah memberikan pilihan, gitu. Cuma yang paling tinggi adalah ikhlas. Tapi kita untuk mencapai tahapan ikhlas itu harus menyesuaikan diri, atau maksudnya kita harus proses dulu, Pak. Beramal yaitu mengharapkan satu pahala. Itu boleh. Terus beramal mengharapkan kepada Allah selain mengharap tapi takut dengan siksaannya, boleh. Itu baik. Boleh. Itu namanya iman diperbarui, Pak. Itu seseorang yang beramal dengan penuh harapan namun tidak berusaha. Contoh, ia mengatakan saya mengharapkan pahala Allah, tetapi ia tidak berusaha mencapainya dengan amal-amal soleh, maka apa yang ia ucapkan itu tidak ada gunanya. Pak, ayo ke masjid. Nah, sebenarnya bukan tidak ke masjid. Bu, iya sibuk. Gitu, Pak. Jadi ucapnya itu sia-sia karena tidak dia berusaha. Ayo gede pahalana, enggak sesuai ngiring wae, pokoknya mustami wae. Itu ayah balak-balak, ayah kopi, ayah putih, ayah kopi hidung, kapal api, ayah cai herang, cai kiru, pokoknya loba lah di situ. Ngantuk itu nanawan, tak usah nama hari-hari wae. Sebenarnya urang mah, nguping wae, urang mah, tolabul ilmi, penting pas wae sejam. Ngarana pas jangan hadis Rasul sejam. Adapun mau sholat sunnah malamnya juga nggak apa-apa, itu tambahannya bonus. Enggak juga, lebih baik daripada 100 rakaat atau ibadah satu malam. Urang teh cuma dia teh kumahanya awalnya geus kumaha. Tapi asalah alasan. Jadi dia itu mengatakan saya sebenarnya mau menghadiri majelis ta'lim, saya sebenarnya mau melakukan sholat berjamaah, saya sebenarnya mau pergi ke masjid, saya sebenarnya mau belajar tafsir Quran. Tapi nah, ini masuk dalam kategori apa? Sia-sia, tidak membawa manfaat. Paham ya? Paham ya, Pak? Alhamdulillah kalau paham. Soalnya apa? Segala ilmu yang disampaikan itu minimal harus paham. Ketika kita beramal itu, yaitu butuh kepahaman ilmu itu. Karena akan ada hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensinya nanti amalnya akan sia-sia kalau tidak ada ilmunya dan pemahamannya. Yang ketiga, lanjut, Pak. Niat tanpa realisasi. Jadi kalau tadi yang pertama takut tapi tetap mengerjakan perbuatan dosa, yang kedua itu beramal penuh dengan roja harapan tapi dia tidak mengerjakannya, banyak alasannya ya. Yang ketiga itu niat tanpa realisasi, kurang lebih sama ya. Di dalam hati ya, yang niat untuk mengerjakan kalau tadi mah lalu ucapan, kalau ini dalam hati niatnya. Niat tanpa realisasi. Kalau niat itu fisudur, Pak ya. Niat itu di dalam hati. Kalau tadi yang nomor 2 itu adalah qaul, perkataan, ucapan. Sebenarnya saya baik datang ke masjid taklim, tapi sebenarnya saya mau ikut ngaji, tapi ini. Sebenarnya saya mau, tapi anak-anak, itu. Tapinya itu, Pak ya. Nah, kalau ini 2, sudah pergi orangnya, temannya ngajak gitu, tapi dalam hati, astagfirullah. Iya, saya nggak sekolah, nggak 40 lui. Ada satu keterangan kata Ustaz teh, kalau udah umur 40 tidak berlunak-lunak di dalam agama, sieun mati teh suul khatimah. Sieun datang rasa takut, yang nomor 1 tadi, datang rasa takut, takut saya, takut siksa kubur, takut siksa neraka, tapi ente langsung trek gitu loh, paham gak? Niat tanpa realisasi. Begitu temannya yang ngajak udah pergi, dia ada penyesalan. Nah, itu tadi alasan sebenarnya itu naik. Nah itu contohnya. Jadi niat tanpa realisasi itu di dalam hati ya, tadi kan ucapan. Di dalam hati dia niat untuk mengerjakan ibadah dan perbuatan baik atau amal soleh, namun ia tidak merealisasikannya dengan tindakan. Maka apa yang ia niatkan itu tidak akan membawa manfaat apa-apa bagi dirinya. Kalau tadi ucapannya tidak mau membawa manfaat bagi dirinya, alias sia-sia, ini adalah apa yang tidak bermanfaat, apa yang diniatkan. Walaupun innamal a'malu bin niat, tapi harus butuh realisasi. Neng, saya pogo ke Anjeun, gitu loh. Contohnya, saya hoyong ayahnya pada ngawin, pada nikah sarang Anjeun sarang Neng. Ya, Neng itu percaya.
Ira bari dikawin akan insya Allah bulan Desember. Pas bulan Desember tidak direalisasikan, bagaimana Pak? Masya Allah. Ya gitulah kurang lebih. Jadi ketika kita niat ya Allah, begitu temannya ngajak, sebenarnya dia keluarkan dengan ucapan, sebenarnya saya mau, tapi anu kan gitu. Ketika temannya pergi, dia timbul rasa penyesalan dan astagfirullah, saya tinggal sekolah tapi para berunak-unak dalam agama, tidak mau beramal soleh, tidak mau mendekati engkau ya Allah, padahal sudah ada yang ngajak. Dia timbul penyesalan niat, saya mau besoklah, contoh ini mah contoh, besoklah saya mau datang lah pertemuan berikutnya. Ingat Pak, sekarang aja diniatin, saya tadi udah was-was, apalagi besok. Sekarang aja perbuatan baik itu harus dipercepat, bukan dilambat-lambat. Al-ajalatu minasyaiton. Memang ketergesa-gesaan itu dari syaitan datangnya. Ya, tapi kalau ketergesa-gesaan dalam berbuat amal kebajikan itu adalah baik. Contoh, misalkan saya mau bersedekah, saya mau bersedekah, dan merah eta, namanya tetangganya, terbuka laut, terbuka ikan, ayah sangu karunya, kita mikir deh, saya ge sama, terbuka, ya, jadi apa? Tidak terlaksana. Tiba satu saat lagi, eta kebetulan tetangga saya terboga duit minjemkan saya butuh, gagal lagi, ya kan, gagal lagi. Tiba-tiba ada kesempatan lagi, Allah berikan itu kesempatan, tetangganya diuji, ada kesusahan, dia tidak punya uang, dia punya uang, dia mau mensedekahkan gitu loh, atau dia mau meminjamkan. Berbuat baik meminjam pun sama berbuat baik, bukan hanya memberi. Meminjam itu sama perbuatan soleh Pak. Mau meminjamkan, tiba-tiba datang bebaturannya, iya, dia mau masuk, tiba-tiba udah kedua masuk sama orang. Ini harus pinjam duitnya, oh 1 juta, ya ini duit 2 juta, aduh kan keduluan. Nah itu, makanya tergesa-gesa dalam perbuatan baik itu dianjurkan, ya, paham ya? Dalam urusan amaliyah ibadah, tapi kalau dalam urusan amaliyah soleh. Baik, kita lanjut. Jadi ketika ada niat penyesalan kita ingin berbuat soleh, wujudkan, realisasikan. Sampailah, batu sudah ngajak, niat saya benar. Tiba-tiba di pengajian ke pagi, mana? Tadi aja embung, nyaek semua terawih sebenarnya mah sama daek sebenarnya. Itu yang bagus. Itu berarti yang ketiga itu ada manfaatnya. Walaupun tadi yang pertama, yang kedua itu tidak bermanfaat, yang ketiga ada manfaatnya. Itu bermakna memerangi Pak. Insya Allah itu pahalanya luar biasa. Karena apa? Sempat berperang dengan hawa nafsu, malas segala macam. Wah, itu namanya berperang sama hawa nafsu. Pak itu paham? Paham nggak? Kalau nggak paham saya ulangi lagi. Saya kasih contoh yang lain lagi gitu. Akhirnya lanjut. Oke, nomor 4. Doa tanpa kesungguh-sungguhan. Nah, ini. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya Allah, tolong saya, bimbing saya supaya saya bisa berbuat amal soleh. Ya Allah, bantu saya, berikan pertolongan saya kepada saya untuk kuat dalam mengerjakan amal baik dan tetap istiqomah. Tahapan. Contoh aja begini. Ini orang sudah datang, diajak temannya nggak mau, tapi tiba-tiba dia dapat hidayah dari hatinya, timbul penyesalan, akhirnya datang. Itu sudah baik. Setan nggak nyerah. Nanti mungkin pertemuan berikutnya istiqomah yang bakal diuji. Datang tidak, gitu loh. Paham ya? Istiqomah. Nah, disini disebut doa tanpa kesungguh-sungguhan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau bukan karena Engkau yang memberikan hidayah, yang membimbing saya, memberi kekuatan saya, jalan ke Masjid As-Syukur ini, jalan ke Masjid Al-Ghafur untuk mendengarkan taklim, kita tampil ghafilin, mungkin saya tidak bisa, tapi harus dibarengi dengan kesungguh-sungguhan, menjaga wajah. Ya, percuma kalau kita berdoa, ya Allah, beri saya uang, tapi tidak ikhtiar, ya Allah, beri saya cewek,
Tapi cara ikhtiar. Yang duda berdoa, ya Allah temukan saya dengan seseorang bidadari, gitu kan ya, seorang kuda misalkan. Nah, seorang yang membutuhkan uang, ya Allah tolong saya. Kita perlu ikhtiar. Karena apa? Tawakal itu adalah ikhtiar plus doa. Itu namanya tawakal. Itu ya. Oke, kita lanjut. Doa tanpa kesungguh-sungguhan. Ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, namun ia tidak bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Paham ya? Jadi berdoa minta supaya saya istiqomah di dalam minimal itu majelis ta'lim, ya, mendengar ta'lim, yaitu thalabul ilmi. Tapi dia tidak bersungguh-sungguh. Kan apa jadwalnya? Malah Senin. Wah, pasti ingatlah. Apa orang Senin mah eta mah pokoknya saya istiqomah. Gitu aja. Jadi sungguh-sungguh. Aya naon-naon aya. Misalkan aya tamu oke, ayo ngiring lah. Ditempel itu namanya multi level marketing, investasi akhirat. Ada terlila sampai isya segede deui menang pahala. Man sana sunatan hasanah falahu ajruha min ghairi ayang kusamin ujuri syai'an. Apa artinya, Pak? Barang siapa yang membawa atau memberikan satu kebaikan kepada seseorang, kemudian orang tersebut mengamalkan kebaikan tersebut, maka orang tersebut yang mengerjakan kebaikan akan dapat pahala, dan dia juga dapat pahala, dan dia dapat plus ditambah pahala kebaikan orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Nanti coba cek ulang lagi. Jadi orang diajak sama orang, si A diajak sama si B dapat pahalanya, si A dapat pahalanya, si B ini ditambah plus pahalanya si A tanpa mengurangi pahalanya si A. Jadi mau ngajak si B itu dapat double pahala, si A satu pahala, tidak dikurangi. Tapi yang beruntung siapa? Yang mengajak siapa? Entah kalau bisa punya program MLM, investasi akhirat. Akhirnya saya sekarang. Besok saya berdua, besok saya bertiga, wes. Nah orang yang datangnya, wah kemana hebat tuh, cina menang tilu, cina. Wah berarti 3 in 1, saya baru 1, cina. Semangat, yuk ajak lagi, 1 lagi 2 orang, masya Allah. Iya. Iri dalam hal berbuat baik itu bagus, anjuran itu. Misalkan bapak si pular itu diajak, ayo. Nah kayak tadi contohnya kasusnya diajak kan, alasannya ucapan tiba-tiba dia dapat hidayah dari Allah karena ucapannya itu tanpa tidak disadari oleh yang pertama itu, dia dapat pahalanya orang yang datang itu, gitu loh. Mana datang tadi diajak hubungan, sebenarnya tidak baik saya teh. Nah itu informasi dari siapa? Dari si A yang pertama, walaupun dia hadir itu malu-malu gitu kan. Gitu loh maksudnya. Jadi dia dapat pahalanya si B tanpa mengurangi pahalanya si B, cuma si B dapat pahala 1 misalkan, ya kan? Kalau si A yang ajak dapat 2. Nah nanti bapak besok ya, kalau bapak datang sendiri, besok bapak datang 2 orang, berarti 2 ditambah 1 berapa Pak? 3 malam 3 jam, masya Allah. Kan 1 orang. Siapa yang tolabul ilmi, sangat siapa yang mencari ilmu, mendengarkan ta'lim 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1 malam. Berarti bapak udah megang 1 orang 1 malam ibadahnya, 3 orang 3 malam, ditambah plus punya bapak 4 malam, masya Allah. Tinggal siap-siap para agnia ini to'amnya apa to'am? Sedekahnya ya bala-bala kayaknya kan kaya ada tunduh saya heran, ini saya kiru kan tunduh-tunduh kia gitu diberet. Kalau saya misalkan datang ke taklim bawa kopi bawa naon, dapat lagi plus lain haji lain plus umroh plus Turki, umroh plus Afghanistan, umroh plus Palestina. Ini juga sama, pahala taklim plus pahala sedekah, pahala taklim plus pahala multi level marketing, pahala taklim pahala plus banyak plus-plusnya. Paham ya? Mudah-mudahan siap amal, amin insyaallah. Lanjut, maka doanya itu tidak ada gunanya. Yang lebih penting hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam beramal, niscaya Allah akan memberinya kekuatan sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut 29 ayat 69,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Jadi maksudnya adalah orang itu sungguh-sungguh dulu. Sungguh-sungguh itu namanya jihad. Jihadnya lain perang unggul, Pak. Ayo orang pergi ke Afghanistan, ayo orang pergi ke Palestina, jihad, Allahu Akbar. Bukan itu saja jihad itu. Memerangi hawa nafsu pun jihad. Jadi bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan pun, istiqomah pun jihad. Ketika orang itu mau bersungguh-sungguh berjihad, maka Allah membuka jalan dan memberikan jalannya itu. Maksudnya ayat tersebut seperti itu. Tapi asal ada ijtihadnya, yaitu rasa perjuangannya gitu. Bapak mau mendapatkan perempuan harus bersungguh-sungguh kan Pak? Mapai jalan satapa ngaju juga hiji lembu kekarasan capek nak sanajan ayamu diteang, kan gitu kan? Nah itu namanya ijtihad, sungguh-sungguh. Masya Allah, alhamdulillah. Paham ya? Maksudnya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah dan agamanya. Nah, berarti itu mah contoh aja Pak ya, yang perempuan tadi barusan. Ini mah yang taat kepada agama dan apa? Kepada Allah. Tapi kalau bisa jadi perempuan juga kalau niatnya saya mau menikah dengan si Anu, si Rangga, si Janda, ya apa namanya jahe, janda heran, misalkan lillahi ta'ala. Nah ini niatnya karena lillahi ta'ala berarti sudah masuk dalam kategori amal soleh dalam ibadah. Karena apa niatnya? Karena Allah, bukan niatnya karena cewek. Walaupun itu asalnya cewek gitu. Paham itu ya? Paham ya? Paham. Baiklah Bapak, karena memang ini baru keempat, insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya Pak ya. Ini aku kali ada wajah tinggal kata ini para amikum. Jika ada kesalahan dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup majlis ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah.